Punten pantona. Tos lami teu maos Quran heula nya. Urang maos Al-Qur'an heula. Surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min teh anu ka 40. Surah 40. Tanapi surah Ghafir. Al-Mu'min. Mohon. Ghafir. 40. Daresnya 40-nya. Al-Ghafir. Ghafir. 40 Ghafir. Surah ke-40. Tasya, salah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ولا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا
بالباطل ليدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Sadaqallah. Mangga Pak Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kitab Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk menawannya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku tawan mereka dengan azab, maka betapa pedihnya azabku. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Baik, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat-ayat yang kita baca tadi ada dalam surah Al-Mu'min yang juga disebut surah Ghafir. Mengapa? Karena di dalam salah satu ayatnya itu ada kata-kata Ghafiruz Zambi. Ghafir. Ghafir itu dari kata Ghafaro, artinya mengampuni. Kalau Ghafir artinya yang mengampuni. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyebutkan dirinya dengan isim yang menunjukkan kemahaan, tapi fa'il biasa saja yang mengampuni, untuk menunjukkan bahwa Allah itu ingin memberikan contoh sempurna kepada kita bahwa tiada manusia itu yang tidak bersalah, tiada manusia yang selamat dari dosa dan kedurhakaan siapapun kecuali para utusan Allah. Tetapi kalau kita membaca hadis Rasulullah itu yang panjang dalam Syafa'atul Uzma, misal dalam Sahih Imam Muslim itu disebutkan bahwa kelak di padang mahsyar itu orang-orang akan dihimpun, dikumpulkan di satu tempat. Kemarin juga Pak Aceng menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya itu, bahwa orang-orang di padang mahsyar itu akan didekatkan ke kepala mereka itu matahari yang tidak jauh, dan saking panasnya maka keringat itu akan bercucuran, dan setiap orang akan mengalami situasi keringat yang berbeda. Ada yang keringatnya itu hanya sebatas mata kaki,
ada yang sampai pinggang, ada sampai dada, bahkan sampai ada yang hampir menenggelamkan kepalanya sampai batas telinga. Ini betapa panasnya. Dan setiap orang ketika itu tentu mencari perlindungan ke sana kemari. Sementara sama api neraka itu menyeru mereka, memanggil-manggil mereka dari kanan, kiri, depan, belakang, menjilat-jilat, dan tentu manusia berlari. Meskipun nanti disebutkan dalam sebuah hadis itu ada orang-orang yang berada nyaman di mahsyar itu, di sebuah bukit, ya, di sebuah bukit, dan di antara orang yang nyaman itu tentu adalah orang yang berazan di setiap kali pelaksanaan waktu sholat atau waktu pelaksanaan sholat. Jadi kita berdoa itu yang azan Pak siapa? Nah, itu insya Allah mendapatkan tempat yang mulia. Jadi nanti kalau bisa azannya berebut boleh, nggak apa-apa. Rebutan azan supaya nanti bisa naik ke bukit, dan itu adalah bukit ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Karena ketika miliaran orang itu berlari-lari mencari perlindungan, maka orang-orang ini salah satunya adalah orang-orang yang berazan muazin kata Nabi, maka dia akan tinggal nyaman di atas bukit. Dan nanti yang lari-lari ini akan meminta perlindungan, dan tentu yang mereka kejar adalah orang-orang yang dipandang bisa menolong. Dan karena dalam pikirannya manusia yang termulia itu adalah yang dicipta langsung oleh Allah, maka mereka pergi kepada Nabi Adam. Jadi wahai Bapa kami, engkau adalah manusia pertama yang dicipta langsung oleh tangan Allah. Pada hari ini kami mengalami kesulitan, kesusahan yang luar biasa. Tolong kami. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Jangankan aku menolong kalian hari ini, sementara aku pun sedang memikirkan nasib diriku sendiri. Bisa dibayangkan itu. Nabi Adam teringat atas pelanggaran yang ia lakukan. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Aku malah mendekati, bahkan aku memakannya. Itu adalah dosa terbesar yang aku lakukan. Aku sedang memikirkan apakah aku bisa mempertanggungjawabkannya hari ini. Luar biasa. Tapi kamu jangan khawatir. Pergilah kepada Nuh. Terus saja, nanti Nabi Nuh juga menjawab hal yang sama. Kepada Nabi Ibrahim menjawab hal yang sama. Kepada Nabi Musa menjawab hal yang sama. Kepada Nabi Isa pun menjawab hal yang sama. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam itu memerintahkan orang-orang itu, semua manusia, min awalihim ila akhirihim, dari generasi yang paling pertama sampai nanti yang terakhir, ditunjukkan datanglah kepada Muhammad. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad dan meminta perlindungan, meminta pertolongan agar dibebaskan dari kesulitan mahsyar. Kemudian Nabi bertabaruk dan sujud dan memohon kepada Allah. Ketika itu, angkat kepalamu, apa yang kau minta? Nah, itu tadi, meminta agar manusia-manusia ini dilepaskan dari kesengsaraan, kesusahan, kesulitan mahsyar. Itu contoh apa benar akan seperti itu? Ya mati saja dulu. Mungkin nanti akan dikasih tahu Allah nanti di kubur dan ya. Tapi kalau saya sangat meyakini kalau Rasulullah yang bilang, jadi kermukmin mah tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada keyakinan, yakni iman. Kita mengimani apa yang disabdakan Rasul, dan kita meyakini bahwa apa yang disabdakan Rasul itu benar adanya. Karena begini, coba tunjukkan apa yang sudah dikatakan Rasul dan tidak terbukti.
Nabi pernah mengatakan kemarin apa yang disebut dengan fitnah akhlas kan. Fitnah akhlas itu adalah harabun wa harabun. Orang-orang saling berebut kuasa, berebut harta benda, saling membunuh bahkan. Dan hari ini itu terjadi. Itu Nabi. Kemudian Nabi berbicara tentang fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu apa? Sarra itu dari kata saran, itu artinya kekayaan, harta benda yang melimpah dan yang banyak sehingga membuat orang nyaman dan tenang. Hari ini bergelima, luar biasa. Tapi juga Nabi pernah bilang bahwa yang ditakuti oleh beliau itu bukan kembalinya umat beliau itu menyembah berhala, sonam atau asnam, nidun atau andad. Tapi yang beliau takutkan itu adalah zahratud dunia, perhiasan dunia. Sampai sedemikian luar biasa hebatnya, sehingga kalian itu saling berlomba untuk mendapatkannya. Dan nanti ada hadis lain yang menyebut bahwa salah satu tanda kiamat itu, dan dihalalkan juga kepada umatnya, adalah angin yang berisi api. Dan itu hari ini terjadi. Itu kan ada penelitian bahwa angin yang melanda Los Angeles, California ya, kemudian New York juga, itu adalah angin yang atau api yang dibalut oleh angin. Yang tadi saya lihat di YouTube ada penjelasan yang sangat ilmiah tentang itu. Jadi bukan api yang kemudian digiring oleh angin, tapi memang anginnya angin panas. Itu. Kemudian angin yang panas ini kan menimpa pohon yang kering, dan tentu itu akan menjadi. Dan itu katanya yang melihat api itu seperti yang loncat-loncat dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seterusnya. Itu yang luar biasa. Nah, itu omongan Nabi itu benar gitu, terjadi. Nah, itu mengapa kita harus yakin bahwa Nabi lain keur ngalamun, lain keur ngacacang nyarita ka mana karep. Tapi memang beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Dan ingat bahwa salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah, saya pernah kalau tidak salah menyampaikan, zuwiyat liyal ardu, bumi itu diperlihatkan kepadaku. Fa'araitu, dan aku melihatnya, melihat barat timurnya, bahkan melihat batas-batas wilayah kekuasaan umatnya dan kemajuan-kemajuan apa yang akan dicapai oleh umatnya. Jadi Nabi sudah diberikan ilmu oleh Allah untuk melihat dinamika kehidupan makhluk di bumi dan semesta. Itu salah satu mukjizat Rasulullah yang tidak diberikan Allah kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Jadi kalau tahu wah ini Kardi ini akan begini, Kardi itu sudah dicatat. Itulah mengapa nanti dalam surah apa itu Qaf itu, Nun, dalam surah Qaf itu wa ma yasturun itu, ya, wal qalam wa ma yasturun, Nun itu. Nun ada yang memaknai sebagai apa itu, ikan yang besar, al-hut, yang berada di atas lapisan bumi yang ketujuh, begitu dalam tafsir itu. Tapi juga Nun ada yang mengatakan lauh, apa itu, papan yang nur, yang bersinar, papan yang bercahaya. Kemudian wal kalam, dan demi kalam, kalam itu apa, pena, wa mayasturun, dan apa yang dituliskannya. Dan kalamnya itu dalam hadis disebut juga dibuat dari cahaya. Dan dia mencatat, kan ingat bahwa ketika kalam awal dicipta, jadi awal yang dicipta pertama itu adalah kalam.
Kolam itu disuruh uktub, kamu tulis. Kemudian kolam menjawab, pena itu menjawab, "Wa aktub, apa yang harus aku tulis?" Nah, maka kata Allah itu, tulislah semua apa yang akan terjadi ila yaumis sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi luar biasa. Jadi orang teh hirup geus dicatat sebenarnya begitu ya. Itu. Jadi itulah mengapa kita tidak mesti khawatir. Ya. Jadi lamun ayeuna kieu dah ku Allah memang geus kitu kata tepanana. Jalannya bisa jadi pahit, bisa jadi amis, bisa jadi peuheur, hasem, asin. Tapi yang jelas bahwa itulah dinamika yang sudah Allah cipta, bahwa kita akan berada dalam satu posisi, esok lusa kita akan berada di posisi yang lain, yang berbeda. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, ini pentingnya tawakal itu, kita tidak akan berputus asa karena kita berbuat dosa, berbuat salah, tidak berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya tentu. Tapi juga kita tidak berputus asa karena hal-hal yang buruk yang mengenai dan menimpa kita. Jadi harus yakin inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri. Diulang-ulang seperti itu. Nah itu terjadi. Terus duhaima juga fitnah itu. Kemarin lembarannya sudah dibagikan ya, jadi nanti tinggal dibaca saja. Baik. Nah itu tadi surat Ghafir. Nah, Hamim ini yang disebut dengan huruful muqatta'ah. Ibnu Katsir itu di awal ketika membicarakan alif lam mim sudah menjelaskan banyak hal tentang huruf-huruf muqatta'ah. Ada sebuah kajian dan menarik itu. Saya baca buku Inilah Hakikat Islam, karya Muhammad Ghalab kalau tidak salah namanya. Beliau menyampaikan kekaguman, ketakjuban para orientalis terkait dengan huruf-huruf yang seperti ini. Kok ada sebuah kitab yang kemudian dia hanya menghimpun atau mencatatkan, meletakkan satu huruf seperti qaf, shad, kan begitu ya. Tapi juga kadang-kadang, tapi nun tadi kan, tapi dia juga kadang-kadang meletakkan dua huruf. Ya seperti itu tadi yang ini, ha, mim, iya enggak? Kemudian tiga huruf misalnya alif lam, empat huruf alif lam mim shad. Ada yang empat ya? Yang lima, kaf, ya, ha, ain, shad. Ini sesuatu yang dalam pikiran mereka ini adalah sebuah mukjizat atau sebuah keunikan yang tidak didapat dalam kitab-kitab karya siapapun, bahkan tidak didapati dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Nah ini juga di kalangan masyarakat Arab itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Mereka mencoba merangkai huruf itu secara acak, mereka tidak menemukan adanya keindahan. Orang mah orang Sundanya, orang Indonesia, Jawa, Sunda, Sumatera, dibacakan alif lam mim sanggar we sarua kitu. Alif lam mim shadnya kitu we, ya. Tidak membuat kita tergetar, tidak membuat hati kita takut atau terpesona dan terkagum-kagum. Dan memang orang mah teu ngarti. Ya. Bahkan orang Arab sekalipun yang bukan seorang sastrawan itu tidak memiliki kepahaman sehingga tidak memunculkan kekaguman pada dirinya. Tetapi bagi mereka-mereka yang biasa membuat bait-bait syair itu, menemukan ini menjadi penasaran kok bisa. Kemudian mencoba itu untuk menuliskannya dia sendiri, misalnya ya jengkap dihijikeun itu. Ini asa teu ngeunaheun dibaca lagi. Tidak ada getaran. Nah, itulah yang membuat Al-Asma'i salah satu penyair hebat. Dia pernah mencoba untuk membuat salah satu surah gitu, untuk mencoba dengan surah Al-Kafirun kalau tidak salah. Itu sampai lembaran-lembaran kertas itu dibuang. Dan sampai akhirnya dia mengatakan, sungguh
Aku tidak akan bisa pernah melakukannya sampai kapanpun, dan sungguh tidak akan ada manusia yang bisa melakukannya, siapapun. Nah, ieu nu ahli syair. Pan ada urang mah nya angger we kitu lah. Nah, rek alif lam mim, rek alif lam maksud nya kitu wae dibacana. Nah, gitu. Ya mungkin kalau kita sedang dalam situasi tertentu, barulah kita menyadari bahwa ini ada sesuatu yang lumatak. Pan ada buku itu namanya Mujarrobat, pernah ya, itu pan dirangke-rangke hurufnya, nah, jika nama nurutan ieu gitu ya, kena eta mah kreativitas gitu ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzilul kitab diterjemahkan apa Pak Arga tadi? Tanzil itu dari kata nazala. Jadi ada nazala yanzilu, Kitab ya. Nuzulan. Al-Quran diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa. Kalau tanzil itu adalah masdar dari nazzala yunazzilu tanzil. Nazala turun, kalau nazzala menurunkan. Itulah mengapa kalau nazala yanzilu nuzul itu turun. Kita menyebut kalau Allah itu nanti ada yang sebanding dengan nazala, anzala. Nazala sebanding dengan anzala. Ada muta'addi di sana. Tapi kalau nazala yanzilu nuzul itu artinya turun. Ya. Nah, mengapa disebut? Itulah mengapa ada istilah nuzulul Quran. Quran turun. Pada periode kita para ahli ilmu Al-Quran itu mengkategorisasi penuh Al-Quran itu menjadi dua periode. Periode nuzul dan periode tanzil. Ini yang harus dipahami. Periode apa tadi? Yang pertama? Nuzul. Yang kedua periode tanzil. Periode nuzul itu adalah periode di mana Allah menurunkan Al-Quran sekaligus. Itu yang disebut dengan nuzul. Dan itu Allah lakukan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Itu Quran memang turun dari Lauhul Mahfud ke Samaud Dunya itu pada bulan Ramadan. Dan itu turun sekaligus. Ada yang menyebut bahwa ia tersimpan di Baitul Ma'mur, masjid yang amat sangat luas yang berada di langit dunia. Masjid yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Masjid di mana Nabi itu mengimami para malaikat dan juga nabi-nabi yang lain. Ada yang menyebut bahwa Nabi mengimami para nabi itu di Baitul Muqaddas, Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian dia naik ke Samaud Dunya, sholat di Baitul Ma'mur. Berjejer, bukan ke mana? Bukan ke belakang, tapi ke atas. Nah, itu kisah yang disampaikan. Jadi malaikat mah bersaf-safnya itu ke atas, tidak ke belakang sana. Eta kumaha heurinanya. Sebab seluruh malaikat itu bermakmum kepada Rasulullah. Dan jumlah malaikat tidak pernah mati sejak ia dicipta. Bahkan ia dicipta jauh sebelum manusia dicipta. Berapa jumlahnya? Dan Baitul Ma'mur saking luasnya itu, malaikat itu yang masuk ke dalamnya tidak keluar lagi. Sementara mereka terus masuk saja. Jadi itu entah berapa miliar malaikat itu yang bersujud itu di Baitul Ma'mur. Aduh, orang mati yakin yang telah minta ke Allah jaga di akhirat. Ya Allah, dulu itu Kardi itu menceritakan tentang Baitul Ma'mur ya, yang luasnya tak terkira, tidak ada malaikat yang keluar lagi setelah masuknya. Itu seluas apa kayak ditembongkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kalem we lah. Kan mayasyaun. Di surga mah apa yang mereka mau dibikin hayang naon. Itu jadi kalem. Itu. Jadi memang bener ilmuna orang mah kudu sabar we gitu aya nama. Itu. Tanzilul kitab minallahil azil. Nah, ketika disebut tanzil itu adalah periode yang kedua, periode di mana Al-Qur'an dari Samaud Dunya itu ya
diturunkan kepada Nabi tidak sekaligus, tapi dicicil, diangsur, bahkan acak. Ayat pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan. Geus we sakitu. Engke nu kaduana lain nuluikeun surat nu sejen. Sampai ketika Nabi lama ya, sejak turunnya ayat yang pertama ieu nu kamari datang eueuh datang deui kadeu. Sementara ia dibuli oleh masyarakat Quraisy gitu. Oh, Muhammad diantepkeun ku pangeranna, ku Tuhanna. Diculjeunkeun. Hanas geus ngaku pede jadi rasul, akhirnya diantep. Sedih sekali itu Nabi. Dalam kesedihan yang luar biasa, baru Allah turunkan wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma. Nah, itu. Hilanglah kesedihan Nabi. Da ayeuna malaikat anu pernah turun datang deui ngagumbirakeun hati Nabi. Gitu. Jadi mungkin begini, ada juga pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ketika kita misalnya merasa ditinggal oleh orang, manusia, atau bahkan oleh Allah, namun kieu-kieu teuing hirup teh misalnya, ya. Nah, kita tidak boleh berputus asa. Minta saja kepada Allah bahwa ya Allah, ya Rabb, aku yakin bahwa apa yang aku alami sebelum hari ini adalah Engkau yang melakukannya, dan aku akan sabar menunggu apapun keputusan Engkau setelah hari ini. Jadi itu saja, serahkan semuanya kepada Allah. Lamun kitu orang bakal apa? Bakal tenang. Gitu. Tidak emosi, tidak marah juga. Gitu. Saya ini kan pernah ditunjuk orang di depan orang banyak. Ini. Ya misalnya nantilah Pak Argan tunjuk-tunjuk saya begitu di hadapan bapak-bapak semua. Mungkin kaget, tapi ketika kita serahkan kepada Allah, maka kita akan tiba-tiba menjadi tenang. Dan kita tidak lagi memikirkan makiannya, cacian manusia itu. Tapi justru yang kita akan dapatkan adalah apa yang disebut dengan muhasabah. Amat sangat bisa jadi aku punya kesalahan. Bisa jadi tidak langsung kesalahanku itu pada dirinya, kepada orang lain. Tapi Allah balas kesalahanku itu melalui orang itu. Nah, orang pasrah gitu, insya Allah bakal tenang. Tanzil itu adalah menurunkan dengan diangsur, dicicil. Memang liyusabbit qalbak, supaya Allah meneguhkan hati atau fuadak gitu. Sebab kia Quran itu diturunkan dengan diangsur itu. Quran atau Allah hendak membimbing Rasulullah itu atas persoalan masalah yang dihadapinya di setiap waktu, di setiap saat. Bolehlah dikatakan bahwa tanzil ini adalah respons dari Allah kepada Rasulullah atas masalah yang menimpanya. Atau bisa jadi bahwa Allah sedang akan memberikan respon terhadap situasi-situasi sosial yang menimpa masyarakat ketika itu. Bab mabok, bab zakat, bab naon deui, riba dan seterusnya. Itu kan Allah turunkan itu. Coba teka bayang ayeuna geblek 30 juz bareng ka Nabi Muhammad. Nabi pasti akan bingung, mana dulu ini yang harus saya sampaikan. Tapi ketika dicicil, ada peristiwa anu, turun ayat anu, ada peristiwa ini, ada. Itulah mengapa disebut dengan sababun nuzul atau asbabun nuzul. Sebab-sebab peristiwa yang melatar belakangi ayat-ayat Al-Quran tuh turun. Itu akan lebih mengena pada diri seseorang. Contohlah begini, ketika kita dalam keadaan situasi yang normal saja ini, dalam keadaan normal, situasi normal, kondisi normal, ngomong sama anak, mungkin anak itu akan can aya ya peristiwana dan seterusnya. Mereka menjadi lupa atas tutur
atau nasihat kita kepada mereka itu. Tapi coba di hiji waktu anak itu tertimpa masalah, dia bersedih, terpuruk. Nah kemudian kita dekati dia dan kita sampaikan, itu pasti akan jauh mengena. Kan sakitnya budak teh jor gablug, waduh hapunten bapakmu. Kamari mah dacan kahar teh enem geus karasa. Karasa nyerina, karasa naon perihna ya. Jadi dia ikut pada nasihat-nasihat orang tuanya. Itulah Al-Qur'an. Dan itulah Rasulullah itu. Diajarkan oleh Allah itu bahwa kan dalam surah apa itu yang Al-Qiyamah kan? Jadi bagaimana Nabi itu ditegur ya, la tuharrik bihi lisan. Jangan engkau gerakkan itu lisanmu supaya apa tadi? Supaya segera, supaya cepat itu mendapatkan banyak bacaan. Dengarkan saja dulu, ikuti saja dulu, biar nanti aku jelaskan apa yang dimaksud. Jadi Nabi ketika itu tidak sabar juga, begitu ya. Wah, ingin mendapatkan banyak hal, mungkin karena persoalan-persoalan yang terjadi ketika itu memerlukan keputusan-keputusan, jalan keluar dan juga ya solusi lah, begitu. Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang Nabi untuk katakanlah lamun aya guru ya nepikeun numatak urang ulah ngobrol tekan supaya naon. Nah, seperti tadi kita baca Quran, saya bacakan, bapak-bapak dengarkan kemudian mengikuti gitu kan. Nah, jadi ya kita memang diajar bersabar untuk mendapatkan ilmu yang baik, yang sempurna tentu, supaya tadi pemahaman kita akan ilmu itu menjadi lebih baik. Nah, disebutkan di sini bahwa Al-Quran, baik surah ataupun ayat, bahkan potongan ayat yang diturunkan itu minallahi, dari Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia, Al-Alim, yang maha mengetahui. Itu yang dimaksud. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kalau kemarin itu Azizul Hakim, ya masih ingat itu. Jadi Allah maha mengetahui apa yang menjadi masalah kalian ini, masalah hidup kalian. Itulah mengapa, karena Al-Quran dalam masa tanzil ini merupakan bentuk respons langit terhadap persoalan-persoalan bumi, maka ada itu orang-orang barat yang mencoba membedah Al-Quran dengan menggunakan apa yang disebut dengan fenomenologi. Ya, ada juga yang memadukan, ada historik, ada fenomenologi, ada yang historik fenomenologi. Jadi kia nu cek nu historik mata di cenah Al-Quran teh sabenerna mah kelanjutan dari kitab-kitab yang sudah ada. Ada masahif atau mushaf itu yang diturunkan kepada siapa? Suhuf itu Nabi Ibrahim kan, dan nabi-nabi yang lain. Ada juga kitab-kitab seperti ada Zabur, ada lagi apa? Taurat, ada Injil, atau Taurat, Zabur dan Injil gitu. Nah, ini rangkaian saja, dan itu tidak dibungkiri dalam konteks bahwa sama-sama dari Allah. Itulah mengapa Quran disebut musaddiq kullima baina aydihim, membenarkan atas apa yang ada pada mereka itu. Tapi Quran juga disebut sebagai muhaiminan, sebagai yang mengawasi, sebagai kitab yang mengontrol kemurnian, kesucian kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Mengatakan Taurat nulis rubah-rubah, kemudian apa lagi? Injil yang sudah rubah-rubah, itu oleh Al-Quran diluruskan. Pernah pada satu ketika ada orang Yahudi itu, betul orang Yahudi itu melakukan sebuah tindak perzinahan kalau tidak salah itu ketika itu. Kemudian orang melakukannya diarak keliling Madinah. Nabi ngomong sama sahabat yang dulunya Yahudi,
Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah intelektual Yahudi yang masuk Islam. Nah, sini kamu. Memang ada dalam kitab sucimu bahwa hukuman bagi pezina diarak keliling kampung, keliling kota itu. Nah, kemudian kata Abdullah bin Salam, coba diambilkan kitab, kemudian ada seorang Yahudi mengatakan, ini ayatnya ditutup ta bagian anu kuduna hukum Allah nu sabenerna. Ku Abdullah bin Salam singkirkeun tah eta telapak tangan maneh, tong disebutkeun ayat Allah. Begitulah kira-kira. Jadi Nabi itu jangan dikira karena umi berarti bodoh. Nabi itu cerdas. Nabi pinter. Lamun teu fatona mah moal jadi nabi. Pan syarat utama seorang nabi itu 4 kan? Sifat yang harus ada pada seorang utusan itu 4. Pertama apa? Siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga fatonah. Yang keempatnya tabligh. Atau tabligh fatonah begitu kan. Ya, orang yang menyampaikan kalau tidak pinter nanti pabaliut oke. Anu pikeun maksudnya kakaler malah jadi kakidul kan aja lemah itu. Nah, itu contoh. Kemudian Allah yang Al-Azizil Hakim Azizil Alim itu juga memiliki sifat Ghafirid Zambi, yang mengampuni segala dosa. Segala dosa. Ini diidofatkan itu Ghafirun dan Az-Zanbu diidofatkan jadi Ghafirud Zambi. Kalau idofat berarti ada mudhof ilaih, kan begitu dalam bahasa Arab. Padangnya leres kan? Mudhof ilaih. Yang disandarkan dan yang disandari gitu. Ya. Kemudian waqabilit taubi. Qabilun dari kata qabila. Artinya menerima. Qabilun artinya yang menerima. Dia tidak hanya mengampuni dosa, tapi juga menerima taubat. Numatak Allah disifati At-Tawwab. Apa itu? Yang maha menerima taubat. Itulah mengapa ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, qad qataltu, sungguh aku telah membunuh orang. Apakah kalau aku memohon ampun akan diampuni? Apakah kalau aku bertaubat akan diterima taubatku? Apa kata Umar? Kamu minta ampun kepada Allah dan kamu bertaubat. Walatai as, kamu itu tidak boleh berputus asa. Lalu membacakan ayat ini. Ghafirudz dzanbi wa qabilit taubi. Jadi kesalahan sebesar apapun sejauh orang can maut mah, gitu dah. Atau jangan maut lah. Dina hadis kan disebutkan taubat itu, istighfar itu, permohonan ampunan dan taubat tidak akan diterima kalau nyawa gitu sebutin sudah ditenggok geus sakedeung deui eta mah. Jika saya tak Firaun ketika dia dibenamkan, ditenggelamkan ke dasar lautan, dia baru amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Cek Allah teh sorry euy, eta nyawa maneh geus tina tikoro ku aing ena dicabut jero ieu tah cabut tah gitu geus kesempatan eta. Bahkan nanti ada hadis lain yang menyebut bahwa nanti ya, ini terkait dengan zaman. Kalau tadi kan orang per orang kan, bahwa taubat tidak akan diterima kalau sudah di sini nih nyawa lu, ya kehidupan itu sudah di sini. Tapi dalam kaitannya dengan zaman, Nabi sudah mengatakan bahwa keimanan seseorang itu tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya ketika matahari sudah terbit di barat. Nah, coba bayangkan, mantap. Bahasana mengpeng gitu. Ulah kieu sigana marilah keneh panon poe terbit di barat. Da masih kana angger di ditu cenah gitu. Ada sarjana Rusia masuk Islam karena hadis yang menyebut bahwa matahari nanti kelak terbit dari tempat terbenamnya.
Dan itu berdasarkan hitungan matematika. Jadi dia menghitung gerak matahari ini sampai simpulnya geuningan panon poe teh engke bakal bijil ti mana? Ti Behkulon, tempat terbenamnya. Ini sarjana Rusia ini. Nah, kemudian dia cari-cari literatur, nggak ada itu yang menyebutkan tentang itu. Baik literatur saintifik atau ilmu pengetahuan, teknologi bahkan dia membaca kitab-kitab suci yang dia yakini selama ini, Injilnya, Taurat, Torah ya dan seterusnya. Bahkan di Quran pun dia tidak dapatkan. Ternyata dia dapatkannya dari hadis Rasulullah. Ketika dibaca, dia mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada ulama dan dijelaskan bahwa itulah Rasulullah. Dia mengimani. Mengapa dia mengimani? Oh, ternyata jauh sebelum saya berpendapat ini, ada seseorang yang telah menyampaikan bahwa kelak matahari itu akan terbit dari tempat terbenamnya. Jadi orang teh salah, gitu lah kata dia tuh. Karena dia sudah bolak-balik kesimpulan angger panon poe bakal bijil di tempat terbenamnya. Kan dia gelisah sebagai seorang ilmuwan kan, ya kumaha salah ngitung atawan tuh. Sampai akhirnya dia mendapat ternyata 14 abad yang lalu sudah ada orang yang mengatakan bahwa matahari akan terbit dari tempat terbenamnya. Masuk Islam dia, sarjana Rusia. Itu juga yang menginspirasi, ada seorang guru besar, dia dosen di UI, di Unpad, di ITB bahkan, dia guru besar geologi. Geologi memang pertanahan begini, tapi dia terinspirasi oleh siapa? Oleh sarjana Rusia ini yang masuk Islam karena hasil hitungannya. Nah, disodorkan Al-Quran tentang penciptaan, disodorkan hadis-hadis Nabi itu tentang kuasa Allah terkait dengan penciptaan. Dia kemudian menyatakan bahwa apa yang ada dalam Quran itu melampaui dari apa yang sudah ditemukan oleh para intelektual. Itu ya, baik. Nah, kemudian juga Allah itu adalah syadidil iqab, yang maha keras apanya? Siksanya. Ada azab, ada iqab. Azab itu kan saya pernah menyampaikan dan sering bahkan, segala sesuatu yang membuat seseorang tidak nyaman, apapun itu azab itu. Bisa gelisah, kegamangan, kegundahan, kan tidak nyaman itu. Kesedihan, ayanu ngerasa tentramku kesedihan. Ada yang merasa nyaman tidur ketika dia gelisah, nu puguh mah teu bisa sare gitu. Ya. Itu azab. Jadi apapun yang membuat seseorang tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang, itulah azab. Sementara iqab ini adalah rupa-rupa siksa, jenis-jenis siksaan. Dan itu biasanya adalah hal yang bersifat fisikal. Matakan diceritakan itu nanti ketika mayit dikubur, ditinggalkan 7 langkah oleh para pengantarnya, malaikat datang, didudukkan dia, ditanya. Itu nanti ada hadisnya dalam Bukhari. Ditanya, ada marabuka wa manabi dan seterusnya. Fa'amal mukmin, bagi orang beriman dia akan enteng saja menjawab, Rabbku adalah Allah, Nabiku Muhammad, imamku Al-Quran, kan gitu. Tapi wa amal munafik al fajir, dia akan, saya nggak tahu, la adri, saya nggak tahu siapa dia. Ketika disodorkan nama sosok Muhammad, saya nggak tahu. Bisa jadi ketika hidupnya dia mendengar nama itu, tapi dia tidak mengenal. Nu mata kade lamun urang ngaku nganabi ngarasul ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan apa yang Rasul ajarkan dan Rasul contohkan. Kita harus meneladan Rasul itu, karena Rasul sudah meneladani kita, memberikan teladan kepada kita. Jadi kalau meneladan itu berarti memberikan teladan, kalau meneladan berarti mencontoh. Itulah Rasulullah. Jadi ulah nepikeun ka pas disodorkeun wajah Nabi,
asa pernah ngadenge jangan saha itu ngahulang orang teh. Dan salah satu yang bisa menolong kita adalah salawat. Numatak seueurkeun salawat. Dina salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala dan seterusnya. Nah, itu. Dan itu diperintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Dan janji Nabi itu kan jelas. Man shalla 'alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja. Sallallahu alaihi asra salawat, dan Allah pasti akan memberikan salawat 10. Bayangkan. Jadi ulah pedit. Ya. Itulah mengapa orang yang kikir bakhil itu ketika disebutkan namaku dia tidak bersalawat. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi harus spontan gitu. Dan itulah akhlak. Yang spontan itu adalah akhlak gitu. Nah, lain dijian-jian, masya Allah, subhanallah, baru jeung menang arek-arek. Gitu. Itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian zid taul, apa yang disebut dengan zid taul? Yang memiliki at-taul, nikmat. Mengapa menggunakan kata taulun? Taulun itu dari kata tola. Tola itu artinya panjang. Jadi di taul itu artinya yang memiliki nikmat yang tak berbatas. Tak berbatas ruang, tak berbatas waktu, tak kade tanya. Kita harus yakin ini bahwa Allah itu Dzat Taul yang memiliki segala nikmat, dan nikmat itu tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Nu matak moal putus asa jelema mukmin mah. Duh aing lapar teu boga duit. Ingkah indit ti imah. Sok ka mana? Insya Allah bakal panggih. Dzat Taul yang memiliki nikmat yang tidak dibatasi oleh apa tadi? Ruang dan waktu. Manjang. Asal urang daek syukuran. In ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, enggak kamu bisa hitung. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalian akan ditambahi. Itu janji Allah. Nah, Allah yang menurunkan kitab yang tadi itu, yang disifati Al-Aziz, Al-Alim, Ghafirudz Dzambi, Qabilut Taubi, kemudian apa? Syadidul Iqab, dan Dzat Taul itu adalah la ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Itu yang sering kita dengar, terjemahnya begitu. Yang wajib diibadahi, yang menjadi puncak tujuh kecuali Dia semata. Ilaihil masir, dan Ia menjadi tempat kembali semua makhluk. Nah itu rahasia. Nah, jadi inilah bapak-bapak sekalian. Jadi kita harus meyakini bahwa itulah mengapa Nabi mengatakan ya, bahwa sebaik-baik hadis itu adalah kitab Allah. Sebaik-baik cerita itu adalah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammad. Itu petunjuk Rasul. Ikuti saja keduanya, tidak mesti cari-cari yang lain. Karena yang anu itu para ruguh. Ada kitab Allah, ada sunnah Rasul. Itu saja yang menjadi pegangan kita. Itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Insya Allah pekan depan kita akan dipertemuan kembali dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.